Ayu dari Depok. Saya tahu Pak Haji dari teman Udah. saya. Oh iya, terkabul ya. Ya. Iya, saya tahu Pak Haji dari Lisa sama Abi. Itu teman saya, Pak Haji. Ini apa namanya, hajatnya kan saya udah 8 tahun nih Pak Haji sendiri. Jadi pengen punya jodoh. Yang kedua itu saya ada anugerah anak karena dari divorce ya, dari cerai ini, jadi masya Allah ininya gitu, apa namanya, banyak lah ininya, tinggalnya sampai terakhir nggak mau sekolah Pak Haji. Saya udah nerapin ilmunya Pak Haji, udah dibalik BH sama celana dalam, terus juga udah saya camatu tiap pagi. Tapi emosinya ini anak nih masih gitu Pak Haji, umurnya anaknya 12 tahun. Ulangi lagi Mbak, jadi jangan gue baru 5 kali terus saja Mbak. Saya juga, anak saya kan nggak mau sekolah dokter, maunya arsitek. Saya terus jadi dokter ya, sekolah dokter tuh, sekarang jadi dokter dua-duanya. Lu jangan ngeluh terus, saya juga namanya ilmu gratisan. Iya, itu terus sih Pak. Terus Pertanyaannya apa? kalau untuk jodoh gimana Pak? Saya nggak tahu deh. Sama. Jodoh tahun ini nikah, tahun ini nikah. Maksudnya di saya sendiri gitu. Hah? Kawinnya kemana gitu kan? Saya sendiri maksudnya buat Yang mau saya. kawin lo? Iya. Lu colek tau di bibir lo dong. Iya, Pasti itu kawin. udah. Pasti kawin. Kalau ke anak, pasti kawin terkawin. Oh iya. Pasti. Untuk kaya raya Pak, kaya raya Sama, Pak Jono. kaya raya gitu. Oh, sama. Yang bikin lo nggak terkabul kan karena lo nya belum yakin. Ilmunya Iya. apa? Nyeleneh. Iya. Jadi cuma butuh yakin doang. Iya, yakin sih Pak. Ada lagi? Iya, itu aja. Oke, ijab ya di Iya, masjid ya. Pak. Makasih ya Pak. Yo, udah masuk grup belum? Udah, Pak. Oke, terkabul ya. Banyak apa? Saya Pak. Ya. Edi dari Serang Pak. Ya. Masalahnya ya nggak jauh dari itu, dari hutang Pak. Terus pertanyaannya? Usaha bangkrut, ditipu orang supaya usaha jalan lagi, duit. Bapak mau meraktekin ilmu RDA yang mana? Mau ML sehari 3 kali, mau tahajud, mau yang baca Quran 12 juz, mau yang bangun mandi jam 00, atau mau yang sedekah ekstrim, mau yang mana? Iya. Bebas. Satu aja ya. Kalau mandi. Semua nih melakukan semua. Sedekah ekstrim dia juga. Iya. Tahajud juga. Sebelum ajan duduk di masjid. Padahal kan nggak wajib. Yang wajib laki kan Iya, perempuan. betul. Masjid. Akur sama anaknya. Dia kadang nggak akur sama anaknya. Kalau ini izin celana dalam sama itu udah dipakai dari awal karena saya tahu dari YouTube juga. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya ya supaya duit yang ditipu sama temen itu karena proyek juga bisa kembali. Jadi balik dulu. Nanti balik. Hutang Bang Umur juga Bapak berapa? 50. Selama 7. 50 hari. Kalau memang belum, 50 hari yang kedua. Oh, iya. Kalau belum, 50 hari yang ketiga. Paling lama 50 hari yang ke-9. Iya. Paling lama. Berlaku semua. Iya. Ada lagi? Ada iya. Masalah anaknya. Anak kenapa? Anaknya yang pertama nih sudah mau dinikahin sama orang Serang juga tapi tergoda lagi sama temennya yang di UIN sini di. Maunya mbaknya, bapak maunya apa? Ini mamanya mah setuju sama yang pertama Ya aja. udah dikempit foto anaknya, tulis nama anaknya, kawin sama yang di Serang, tidak sama yang di UIN, dikempit fotonya tiap hari kalau mau tidur. Nanti dia balik lagi yang ke sana Iya, gitu. terima kasih ya. Pasti. Iya. Ada lagi? Iya. Udah kali. Saya mau minta centong kali ya. Nanti dikasih. Ya, Praktek ya, langsung ke masjid ya. Kasih, Pak. Yuk geser. Iya. Terkabul ya. Iya, amin. Yuk, udah mulai hijab di masjid. Yuk. Geser. Bismillah. Geser. Pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak. Ya. Nama? Nama saya Safrani Gani. Ya. Kebetulan saya dari Palembang Pak. Pertanyaannya? Ya, saya sama istri. Sebelumnya saya sebelum COVID itu usaha bisnis travel agent. Semenjak COVID kan tutup itu. Terus saya coba usaha bisnis online. Saya coba berapa usaha offline juga, kuliner. Tapi gagal.
Saya coba sampai sekarang pun saya masih menjalankan Bos, bisnis online. kalau lo usaha gagal, yang bikin gagal lo kan Allah. Bisa gak lo jangan bikin jengkel Allah? Kenapa ya kok gue gagal lagi ya? Kira-kira Allah marah gak? Marah lah. Terima dulu. Iya. Bahasanya nih, ayatnya nih. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak pernah mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, nikmat itu nggak semuanya manis, pahit juga nikmat, gagal itu gak nikmat. Nah, disyukurin. Bapak gagal nggak disyukurin, malah nanya, kurang apa lagi ya gue ya? Gue udah ini. Kata Allah, lu kurang ajar. Kok gitu? Ya lu nanya mulu. Jadi bagusnya gimana Allah? Terima kasih Allah, dengan gagalnya saya ini, buat saya ini bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Kalau saya nggak gagal, mungkin saya nggak sedekat ini sama Allah. Terima kasih Allah. Begitu, jadi Allahnya luluh hatinya. Kalau gue tanya, Allah luluh gak hatinya sama dia? Boro-boro. Kenapa? Orang dianya malas sama gue, prasangkanya jelek. Buktinya apa? Dia ngomong begini, kita kurang apa ya? Saya udah ikut ini, kok kita masih gagal? Nggak mungkin lah bos. Kayak orang mana bos? Gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, gagal keempat, gagal kelima. Kata Allah lepas. Shoo. Ini apa-apa baper, kalau nggak kepo. Ya kalau orang pacaran nih, kenapa sih gue nggak dihubungin? Empret lo, masih bagus lo hidup, masih lo bagus sehat lo. Maksudnya Allah, udahlah jangan kepo, yang penting lo sama gua. Ngapain lo kepo sama pacar lo? Kalau orang pacaran, kalau orang suami istri, kenapa sih dia nggak pernah ngubungin gue? Kenapa sih 24 jam dia lupa sama gue? Kata Allah, gelo lo. Yang penting kan sama gue, kata Allah. Oh, ya kan orang kadang, kenapa sih dia kok nggak ngebel gue? Kenapa sih dia kok mutusin gue? Masih bagus lo diputusin sama dia, nggak diputusin sama Allah. Kalau Allah putusin lo mau? Nggak mau. Jadi intinya bos, jangan kepo. Kita ini terlalu kepo. Akhirnya kita jadi palanya pening, migrain. Jangan dong. Jadi doanya gini bos, ini berlaku semua ya. Baik. Terima kasih Allah, terima kasih. Dengan gagalnya saya buka usaha ini, buat saya bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Justru kalau kitanya diputusin usahanya, itu kita mau dibikin gede sama Allah. Emang ada ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Kalau nggak ada prasangka baik sama Allah, yang ada prasangkanya jelek. Apalagi ya, kok ada apa lagi? Nggak ada apa-apa bos. Tandanya lo mau gede. Kayak anak gue nih, gue liatin aja anak gue main air, gue batin, ntar kepleset tuh anak. Bener lo kepleset. Anak gue main air, nanti listrik bayar mahal. Bener lo listriknya bayar mahal, taktek. Ngapain gue sebut begitu? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard, hitam genap putih ganjil. Ada lagi di Mekah namanya Syekh Sudais. Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam sekarang di Masjidil Haram. Cuman sebutan mana, lu nyebut dong. Kalau gue gagal lagi, berarti nanti ada investor yang ngasih duit gue 100 miliar. Ngomong begitu, kesempatan lu malah yang ada merenung. Kata Allah, goblok, ngapain lu merenung? Orang ada gue, Tuhan merenung. Kita ada suka merenung,
mau apa namanya? Iya kadang kalau gagal tuh agak ini juga dok. Apa? Iya ngedon gitu. Pak. Buat apa ngedon? Kan gue dibilang kalau gagal satu, gagal dua, kayak orang mana? Gagal. Justru nanti pengen cepat, lepas. Shoo. Iya. Bos, gue reuni temen TK. Iya TK ada reuni gue TK. Gue di TK. Kan gue lahir tahun 70. Jadi 75 ya TK gue ketujuan di Cendrawasih. Temen gue TK, temen gue SD, temen gue SMP, temen gue SMA, temen gue kuliah, temen gue kerja. Sampai hari ini tidak ada yang punya Robicon. Nggak ada gue reuni pakai Robicon, nggak ada. Kebanyakan pakai apa? Xenia, Avanza, sama GrabCar. Tahu? Kok bisa Ji? Ya karena dia kepo, karena dia apa ngeluh, karena dia mikir, karena dia komen teman-teman gua. Kalau kita enggak, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau teman-teman gue enggak, mikir, komen, ngeluh, mikir, komen, ngeluh. Apalagi kalau berdebat, ya iyalah namanya orang hidup kan mikir Ji. Ya udah, lo mikir udah. Ngapain mikir, kan udah ditulis 50.000 tahun yang lalu ditulis. Nanti punya istri namanya ini. Nanti dilahirinnya di sini. Nanti punya tetangga namanya ini. Nanti kerja di sini, keluar kerja di sini. Bikin usaha ini, bikin usaha ini. Udah ditulis. Berarti gue belum bisa sukses. Kan lo masih di sini nih. Jalan dulu. Coba lu syukurin dulu bos. Terima kasih Allah, dengan kondisi yang seperti ini saya jadi makin dekat sama Allah. Rajin ibadah, rajin berdoa. Kalau saya nggak kondisi begini, mungkin berarti gue bangkrut. Gue didoain dong sama Pak Haji. Setuju. Tiap malam gue doa sama Allah, biar lo kemari. Karena kalau nggak bangkrut lo nggak bakal kemari. Terima kasih Emang doa Pak gue Haji. bos, tiap malam. Ya mungkin itu aja dari saya Ya, Pak Haji. istri mau Mungkin nanya apa istri? minta itu juga Pak Haji centongnya. Boleh. Ya, istri nanya apa? Ya, alhamdulillah keyakinan penuh ketemu kesini sama termasuk ketemu Mbak Nadia dikabulkan Allah. Jadi saya kenal, iya, saya kenal itu dari sebelum COVID ya. Alhamdulillah ada beberapa, sudah 4 kali semuanya Pak Haji. Ya. Sedekah pembersih WC, selangkangan juga, terus dulu pernah ilmu cobek ya Pak Haji ya. Saya juga berhasil juga itu. Coba Mbaknya meraktik ilmu RD apa yang berhasil, coba ingat-ingat. Coba cerita. Pertama itu saya sedekah ke pembersih WC 100.000, Ya. tapi besok langsung sore itu langsung didapat telepon dari temen mau ngasih 70 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Tapi saya tuh nggak tahu kalau yang mau dikasih itu 70 juta. Pas besoknya ketemu di kantor lagi baru, oh ternyata dikasih duit gitu. Itu yang Kok Mbaknya nekat sedekah pembersih WC, gimana ceritanya? sebenarnya saya dengar YouTube Pak Haji dulu, cuman nggak sengaja mempraktekkan, bukannya dengan sengaja. Jadi nggak sengaja praktekin lagi di toilet, mau buru-buru ke pesawat, terus ada di bandara itu saya dengar ada 2 orang yang nggak saya kenal, pembersih WC lagi ngobrol, aduh gue lagi bokeh banget nih, nggak bisa bayar apa gitu loh. Saya dengar, yang satu iya nih saya mau beli beras apa, jadi saya tuh cuman keluar nggak ngeliat mukanya dia, saya langsung ngasih duit aja 100.000. Tapi yang saya ingat adalah saya kasih uang tuh dengan rasa bahagia. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya ingatnya itu Di mana-mana orang ngasih duit kayaknya, aduh, mikir. enggak ya. Jadi langsung saya nggak ngeliat mukanya, sampai sekarang juga nggak tahu, keluarin aja duit 100.000, Mbak. Ini ya untuk beli beras, saya bilang. Tapi saya nggak lihat mukanya, langsung saya pergi. Nah sorenya tuh ditelepon sama teman di kantor. Mbak di mana Mbak? Oh lagi dinas. Wah saya lagi bawa buat bonus Mbak nih, bilang gitu kan. Saya juga cerita tuh sama suami. Waktu itu memang lagi banyak dikasih Allah rezeki karena membangun rumah waktu itu. Nah jadi waktu itu ketemunya besok. Aku bilang iya nanti aja besok deh ketemu, pas besok pas buka di kantong kresek itu 70 juta duitnya. Wow, sebenarnya gini Mbak, dengan
Mbaknya ngasih nggak pernah lihat siapa atau gimana, mbaknya habis ngasih lupa, itu Allah ganti 70 juta. Maksud saya, kalau usaha kita dibangkrutin sama Allah, bisa nggak jangan mikir Iya, itu salah nggak gua mikir. apa ya, Sama. gua bikin kesalahan apa ya sama Allah sehingga gue dibangkrutin. Allah nggak begitu, bos. Pelacur aja dikasih rezeki sama Allah, bos. Pelacur, katanya pelacur hina, tapi kok dikasih rezeki itu sama Allah. Raja judi, kok dikasih rezeki itu? Harusnya kan dia sekarat, koma, tapi enggak tuh sehat, malah yang nggak judi-judi malah koma tuh di ICU. Ya kan? Yang PSK itu yang 90 Oh iya, sedekah. PSK tamu gua tuh, donatur RBI itu 90% dari hasilnya disedekahin. Jadi cuman alat kelaminnya, perawatan alat kelamin cuman 10%. Pokoknya intinya gini mbak, bisa gak suami tercinta nih jangan ngeluh seperti mbaknya ngeluarin duit 100.000, lupa, setelah itu Allah ganti jadi 70 juta. Begitu juga usaha yang dibangkrutin sama Allah, kita lupain, nanti Allah ganti. Buktinya apa? Kalau gue dibangkrutin sama Allah, aset gue dirampok sama orang, aset gue dirampas sama orang, aset gue dibegal sama orang, bahasanya gitu. Kan ada ayatnya, bos. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kambing gua kan kemarin diambil paksa sama orang 15 tahun yang lalu. Kambing gua berapa tahun yang lalu ya, diambil paksa karena gua ngutang nggak bisa bayar. Kambing gua diambil paksa. Yang ada gua malah terima kasih Allah, terima kasih. Ini bukan musibah, ini bukan ujian, ini bukan, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan kambing gue dibegal sama pemilik duit, pemilik investasi, karena gue nggak bisa bayar, jaminannya kambing gue diambil. Gue jadi makin dekat sama Allah. Gue jadi rajin ibadah, gue jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah. Besoknya mati yang begal kambing gue. Alhamdulillah. Penter gue diambil. Ini bukan masalah, bukan cobaan. Ini anugerah. Ini hikmahnya dengan ini. Tik. Yang ambil penter gue mati. Alhamdulillah. Ngurangin penduduk. Ini kita enggak. Allah, salah gue apa? Kambing gue tadi diambil. Kata Allah, lo jangan cerita lagi ke gue, goblok. Itu kan gue yang ngambil kambingnya, wasilanya lewat dia. Kalau cerita lagi ke gue, orang itu dari gue, kita suka cerita lagu, pura-pura katanya biar Allah tahu, empret, kepo lo kan lo. Jadi bagus apa? Syukurin, jalanin, nikmatin. Goblok lo. Kalau Allah bisa marah, tapi kan Allah nggak bisa marah, dia kan punya aroman-arohim. Kita ini kebanyakan terlalu kepo, tengah malam ngadu sama Allah, ngadu, nggak boleh. Jadi malam-malam apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Ngapain kita di sajadah nangis? Allah, gelo kata malaikat, sikat itu, ambil lagi yang lain. Ya karena Allahnya benci, bos. Masa Allah yang atas seizin Allah perusahaan kita bangkrut, kita cerita lagi sama Allah. Allah, gelo. Ilmu balik celana dalam Ya dibalik celana dalam lo, nanti kan modalnya balik lagi. Pak Haji, jadi gini Pak Haji, saya tuh itu kan hajiannya suami, jadi tuh saya merasa tuh selama pernikahan tuh rezekinya tuh banyak dari saya gitu loh. Itu. Kenapa lo nggak tuker tambah suami? Mumpung Jadi- gua ada bandot bagus. Iya, jadi saya Oh, tuh. lo jangan bawa pulang nih laki lo. Iya, saya tuh merasa gitu. Saya tuh pengennya tuh, jadi mohon maaf Pak Haji, saya tuh kesini tuh fasenya lagi memang lagi banyak pikiran. Saya lagi sekolah lagi S3. Nah, terus saya juga di kantor tuh ada pegang pegang suatu pekerjaan juga, kerja tambahan dikasih dari direktur. Nah, jadi lagi kuliah juga, jadi memang lagi mumet lah inti pikirannya. Jadi saya tuh terkadang tuh sebagai istri pengen, aduh saya kayaknya pengen di rumah aja sama kayak ibu-ibu yang lain, bisa jemput anaknya, ngajarin anak kayak gitu. Nah, saya tuh porsinya yang lagi sekarang tuh pengen, aduh suami aja deh yang kerja, saya di rumah, tapi saya terpenuhi semua
kebutuhan. Nah seperti itu loh Pak Haji, pengennya kayak Pak Haji tuh nggak usah capek, kalau pinter-pinter juga paling jadi staf ahli ya kan. Tepuk tangan dong. Itu saya maunya seperti itu Pak Haji. Nah jadi saya tuh S1 lah. ya Pak Haji, saya tuh banyak cita-cita. Saya tuh pengen kesini tuh pengen punya rumah yang kedua, pengen ganti mobil. Mobil saya tuh udah 6 tahun saya bawa, Sekarang mobil apa? Mobilio. Ya. Iya makanya saya pengen, tapi saya nggak mau punya mobil tuh kredit atau ngutang, atau saya maunya cash dari Allah, maunya itu. Gua kasih tahu ya, ini berlaku semua ya. Kalau hajat mbaknya pengen terkabul, bisa gak mbaknya jangan inget-inget kebloonan suami? Kok iya sih, kok bener? Tepuk tangan dong. Wow. Nggak boleh. Betul Pak Haji, saya ini kakak kandung dia. Kakak kandung. Ini adik ipar saya. Betul yang saya bilang. Sering juga dia ini ngomongin tentang beliau ini. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nggak boleh mbak, ini kan suami expired, suami kadaluarsa, suami stok lama, suami limited edition yang nggak keluar lagi di 2024. Jadi kalau bisa, kalau ada air keras, di air kerasin mbak. Jadi nanti nih mbak, perempuan yang di sini, besok kita ada yang namanya siksa kubur, ada siksa akhirat. Kalau kamu nggak bakal siksa kubur, nggak bakal siksa akhirat. Kenapa Pak Haji saya nggak ada siksa kubur, nggak ada siksa akhirat? Karena di dunia lo udah disiksa sama suami lo. Benar, jadi lo tuh besok ngelenggang, masuk surga ngelenggang. Kita tanya, Allah, kenapa si istri ini ngelenggang masuk surga Allah? Karena dia di dunia udah disiksa sama suaminya. Siksanya apa Allah? Suaminya gayanya blow on. Jadi, tepuk tangan dong. Jadi mbaknya harus bersyukur mbak punya suami yang antik begini. Ini suami antik gitu loh. Jadi yang ayatnya gini mbak, ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi mbaknya besok masuk surga yang jamin ini suami. Jadi nggak ada siksa. Buat apa kita istilahnya duit banyak tapi ada siksa kubur? Nah ini mbaknya. Makanya mbaknya harus berterima kasih sama suami. Mbak kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah, makasih ayah, karena ayah blow on, jadi aku masuk surga. Makasih ya ayah, alhamdulillah ayah blow on, gitu. Saya tuh maunya dia yang sukses, bukan saya Pak Haji. Saya maunya Bisa dia. gak ngeluh tentang suami? Nanti kamu sukses. Dia aja yang sukses. Iya, tapi mbaknya boleh gak jangan ngeluh sama suami. Setiap suami membuat kesalahan, salah jualan, salah investasi, salah milih tempat, mbaknya jangan diinget-inget mulu. Mbaknya kan selalu inget-inget. Iya betul. Salah investasi, salah ini. Tepuk tangan dong. Jangan mbak. Justru mbaknya bersyukur. Saya nih mbak punya anak namanya Fauji, seneng bener. Makanya Fauji kemarin bilang, Papa, aku mau beli game online dong Pak. Berapa sayang? 16 juta. Oke, tapi beli 2 ya Papa, jadi 32 juta. Hah? Harus kan begitu ha? Enggak saya. Oke, beli apa yang saya turutin? Karena dia main air sehingga saya bisa ucap hajat. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Mbaknya tinggal bilang suami, Papa, kalau Papa blow on, aku nanti di rumah aja, duit datang sendiri ya Papa. Begitu. Papa, kalau Papa salah investasi atau Papa nggak pernah perhitungan investasi, aku nanti di rumah aja, per bulan penghasilan aku 10 miliar ya Papa. Begitu aja nyebut-nyebut begitu. Dan terkabul bener. Langsung paketin dia ke Ethiopia. Selesai. Jadi maunya saya, mbak kerja sama dong sama suami. Jangan suaminya disalah-salahin terus, jangan suaminya disindir-sindir terus. Tapi kerjasama antara saya sama Fauji. Begitu juga mamanya saya Sudes sama saya Sudes. Saya Sudes jangan nakal ya. Kalau saya Sudes nakal, nanti kamu jadi imam Masjidil Haram.
itu jadi imam Masjidil Haram. Nah, mbaknya kerjasama, jadi mbaknya punya mobil Rubicon, mbaknya punya rumah 1000 meter, mbaknya bisa punya penghasilan sebulannya 10 miliar hanya karena ngobrol-ngobrol doang. Gua nggak setuju, harus ikut multi level marketing. Nanti kitanya kaya, pemiliknya 1000 kali kayanya kita. Jadi kita nggak bakal bisa ngalahin pemilik. Pemiliknya makin kaya, pabriknya di mana-mana. Kitanya hanya cuman punya rumah harganya 10 miliar, pemiliknya 100 miliar. Kita punya Pajero, pemiliknya mobil-mobil supercar. Nggak mungkin kita main supercar. Kenapa? Karena ini begini. Nah, tapi kalau kita langsung ke Allah, jadi nggak boleh nyalahin suami. Jadi aku nanti kalau pulang biar cepet terkabul apa Pak Haji, dipeluk. Gitu. Kalau dia mau ya udah tinggal dituntun alat kelamin mbaknya. Udah ML. Sayang-sayangan. Ada lagi?